Ramalan Kyai Baya, Sabtu Palon Nagih Janji, Sabtu Palon Tenaya Genggong, dikenal sebagai Punukawan atau abdi di masa terakhir Kerajaan Majapahit. Mereka adalah pengayom Prabu Brawijaya V. Keduanya menjadi saksi proses Wawan Sabtu atau dialog antara Prabu Brawijaya V dan para wali Songo yang dimotori Sunan Kalijaga. Saat itu, Prabu Brawijaya V berhasil dipengaruhi oleh para wali Songo hingga akhirnya memeluk agama Islam. Hal ini menyebabkan Kerajaan Majapahit mengalami kekalahan dalam serangan Garebeg dari Sultan Demak, Raden Patah. Raden Patah adalah putra Prabu Brawijaya V dari hubungannya dengan wanita berdarah Tionghoa dari Champa atau Kamboja. Meskipun Kerajaan Majapahit runtuh dan Prabu Brawijaya V masuk Islam, kedua Punukawan tersebut tidak mengikuti jejak Sang Prabu. Mereka meninggalkan Sang Prabu demi meneguhkan keyakinan dan tradisi yang sudah dipegang lama. Bahkan mereka berjanji akan kembali sesudah 500 tahun setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit sebagai pamomong Nuswa Jawi. Secara harfiah, Sabtu Palon Tenaya Genggong mengandung pengertian untuk dijadikan landasan atau pegangan yang melekat pada kedua sosok Punukawan tersebut. Sabtu berasal dari kata sabda atau perkataan atau firman. Palon adalah pegangan. Berdasarkan definisi dasarnya, Sabtu Palon memiliki arti kayu pengancing, kandang ternak, sedangkan Noyo memiliki arti pandangan atau pengamatan. Selanjutnya Genggong memiliki arti keabadian. Jadi, Sabtu Palon Tenaya Genggong secara umum dan keseluruhan berarti pegangan dengan berlandaskan atas keadaan yang berlangsung terjadi secara berkelanjutan dan abadi. Definisi sebutan inilah yang dipegang oleh kedua Punukawan saat mereka meninggalkan Prabu Brawijaya V. Dikisahkan sesudah wafatnya Sang Prabu Brawijaya V, Sultan Kerajaan Demak yaitu Raden Patah dan Sunan Kalijaga mendengar suara gaib yang berbunyi, "Habislah cinta kasihku kepada anak, walaupun telah mati wujudku. Tetapi ingatlah, besok kalau ada agama Kauro, saat itu akan kubalas." Mendengar suara gaib itu, Raden Patah dan Kanjeng Sunan Kalijaga merasa bersalah dan mereka ingin menebus kesalahannya dengan selalu menggunakan jubah warna hitam. Mereka juga menggunakan penutup kepala bernama udeng atau ikat berwarna wulung. Kemudian Sunan Kalijaga mendapat petunjuk dari Yang Maha Kuasa mengenai ilmu sejatining urip, yaitu ilmu yang berproses pada diri sendiri untuk mengetahui hidup yang sejati. Ilmu sejatining urip ini mengajarkan bahwa budi dalam diri setiap pribadi yang menggerakkan kehendak sehingga keluar berupa ucapan atau sabtu. Ilmu inilah yang dulunya masih dipertahankan oleh Sabtu Palon Tenaya Genggong yang dikenal dengan agama Budi. Demi keyakinan ini juga, kedua Punukawan ini rela meninggalkan pengabdian mereka kepada Prabu Brawijaya V. Sabtu Palon Tenaya Genggong juga meninggalkan sejumlah ramalan, diantaranya adalah kehadiran penjajah Belanda yang diibaratkan sebagai sosok Kebu Bulim Ripas Liwer. Ramalan ini terrealisasi dengan datangnya kedatangan Belanda pada 1602 yang dipelopori oleh Cornelis de Houtman yang kemudian menjajah Indonesia secara keseluruhan selama 3,5 abad. Kemudian Sabtu Palon Tenaya Genggong juga mengatakan soal kemunculan keagamaan Kauro atau agama Kauro. Dalam pengertiannya, Kauro berasal dari kata dasar dalam bahasa Jawa yaitu wero yang berarti mengetahui, yang kemudian diartikan sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat sekular. Sebagaimana yang sudah diketahui, iptek saat ini berkembang pesat, khususnya di bidang teknologi informasi sebagai alat atau senjata kemajuan zaman. Sedangkan realisasi ramalan lainnya di masa sekarang adalah pada perkembangan aliran kepercayaan yang diramalkan terjadi
pada 500 tahun setelah runtuhnya kerajaan Majapahit, di mana 500 tahun tersebut terhitung sejak 1400 Saka dan jatuh pada 1978. Saat itu, tepat pada 10 November, Badan Pengayat Ketuhanan Yang Maha Esa, Rila, didirikan oleh Dr. Sutadi yang merupakan bentuk perkembangan dari ajaran Laskar Gerilya yang berada di Yogyakarta di bawah asuhan Raden Aliman. Sementara itu, seperti yang diberitakan, ramalan Sabtu Palon dan Noyo Genggong yang paling kontroversial adalah kehancuran Islam di tanah Jawa yang terhitung 500 tahun setelah keruntuhan kerajaan Majapahit. Bait ramalan yang juga dikenal dengan Sabtu Palon Nagih Janji tersebut meramalkan bahwa agama Budi akan kembali berdiri menjadi satu di tanah Jawa. Ramalan ini adalah salah satu yang belum terrealisasi karena meskipun 500 tahun berlalu dan hingga sekarang pun agama Islam di Jawa masih kuat keberadaannya di tanah Jawa. Seperti yang kita ketahui, Sabtu Palon adalah sosok legendaris tanah Jawa di Gunung Tidar, area Jawa Tengah, yang beragama Hindu atau Buddha, yang dekat dengan Raja Majapahit kala itu. Ia dikenal karena pertarungannya dengan Syekh Subahir selama 40 hari 40 malam berakhir imbang, yang akhirnya membuat perjanjian legendaris yang dipercaya masyarakat Jawa. Namanya disebut-sebut dalam serat Dharma Gandul ditulis oleh Ki Kalamwidi dengan waktu penulisan hari Sabtu Legi 23 Rua 1830 Jawa atau Sangkala Wukune Ngestinata sama dengan 16 Desember 1900. Serat Dharma Gandul adalah suatu tembang Majapahit kesusastraan Jawa Baru berbahasa Jawa Ngoko. Disebutkan bahwa Sabtu Palon tidak bisa menerima sewaktu Brawijaya digulingkan pada tahun 1478 oleh tentara Demak dengan bantuan dari Wali Songo. Walaupun pada umumnya dalam sumber-sumber sejarah dinyatakan bahwa Brawijaya digulingkan oleh Girindra Wardana, ia lalu bersumpah akan kembali setelah 500 tahun saat korupsi merajalela dan bencana melanda untuk menyapu Islam dari Jawa dan mengembalikan kejayaan agama dan kebudayaan Jawa. Dalam Dharma Gandul, agama orang Jawa disebut agama-agama Budi yang dahulu ajaran Buddha berdampingan dengan ajaran Hindu. Serat Damarwulan dan Serat Belambangan juga mengisahkan tokoh ini.